apakah nanti diujikan atau tidak, tapi yang jelas yang skill yang saya berikan hari ini insya Allah mudah ya, insya Allah mudah untuk dipahami dan untuk diingat. Pertama, persiapan alat untuk IPA. Di sini ada bed litotomi. Ya, bed litotomi itu posisinya ada yang posisi ya kiri kanan untuk meletakkan kaki, itu bed litotomi ya. Kemudian ada lampu sorotnya biasanya, itu memudahkan untuk kita bekerja ya. Kemudian APD ya, baki, bengkok, spekulum, handspoon steril, kasa steril, kapas lidi, kapas DTT, asam asetat 3-5%, kemudian perlak ya. Tampon tang, mangkok berisi larutan klorin, jelly jika diperlukan, betadin cair jika diperlukan ya. Untuk indikasinya, praindikasi ini nggak perlu saya jelaskan, berarti perlu dijelaskan, langsung ke tahap kerja ya. Meminta pasien untuk mengosongkan kandung kemih, tujuannya untuk mempermudahkan kita untuk melakukan pemeriksaan ya. Mengarahkan lampu sorot, kemudian memasang APD, memasang perlak pada bagian bokong, mencuci tangan, kemudian memasang sarung tangan steril. Kemudian melakukan infeksi daerah pulpa dan perineum, melakukan pulpa hygiene dengan kapas DTT, memasang spekulum dengan benar, mencari serpik menggunakan spekulum, kemudian mengoleskan serpik dengan asam asetat, menilai hasil selama 1 menit, melepas spekulum, menurunkan pasien, beritahu pasien hasil dan membereskan peralatan. Nah, yang kita siapkan di sini ada handspoon, ada spekulum, betadin, kasa steril, kapas, ya, jelly. Saya rasa jelly nggak perlu ya. Ini jika diperlukan aja. Kemudian kapas lidi untuk mengoles. Kemudian ini ada asam asetat, ya. Kemudian ada kom ya, handspoon bersih dan handspoon steril. Nah, ini kita melakukan pemeriksaan pada IPA ya, pemeriksaan IPA. Ini anggaplah pasien dengan posisi litotomi ya. Kemudian kita pasang perlak, nggak ada perlaknya nih mas. Kita pasang perlak di bawah bokong pasien ya. Kemudian setelah kita pasang perlak, kita minta pasien untuk melepaskan pakaian bagian bawah. Kemudian anjurkan pasien untuk kencing ya. Kencing duluan dong? Iya, kencing dulu pak ya. Kemudian kenapa? Kenapa pak? Kenapa pak? Kenapa harus kencing? Bahaya gue bisa tahan. Itu kan kita mengosongkan kandung kemihnya, tujuannya untuk mempermudah kita dalam melakukan pemeriksaan pak. Karena kalau misalnya blasnya masih penuh, itu sulit kita nanti melakukan pemeriksaan. Apalagi kita memasukkan spekulum, ada tekanan nanti sehingga nanti membuat pasien ada keinginan untuk kencing. Jadi alangkah bagusnya kita sarankan untuk kencing terlebih dahulu. Ya. Ini harusnya ada ini lagi ya, ada kom lagi 1 gitu ya untuk ini. Kemudian harusnya ada alkohol, nggak ada alkohol ya. Nah, ya, ada alkohol spray. Mana minuman tadi? Nah, masuk dulunya. Gabung. Ini kita lagi. Ada programnya di sini. Belum kenalan ada saingannya. Ini selesai ya. Tampilkan tangan ke kamera. Ini ada mouse pen, kemudian kita menggunakan sarung tangan bersih. Menggunakan sarung tangan bersih. Kemudian kita lakukan pupa hygiene pada bagian vagina pasien dengan menggunakan kapas sublimat ya, yang sudah dikasih cairan air dan antiseptik ya. Kita lakukan pembersihan pupa hygiene pada bagian labia minor ya, bagian dalam dulu ya, kiri dan kanan. Kemudian pada bagian labia mayor
ya. Kemudian vestibulum sampai dengan perineum, ya. Kalau sudah dianggap bersih, baru kita lakukan pemeriksaan ya dengan cara memasukkan spekulum ke dalam vagina pasien untuk mencari letak cervix atau mulut rahim yang ada di pasien. Ingat pada saat kita memasukkan spekulum ini harus dalam keadaan tertutup, yang terbuka lah, kalau sakit. Ya, sebelum kita melakukan pemeriksaan pastikan pasien tidak ada melakukan hubungan seksual ya 1 kali 24 jam, kemudian tidak dalam keadaan haid, kemudian tidak dalam keadaan menggunakan obat-obat perpagina. Ya, karena kalau pasien melakukan hubungan kemudian pasien dalam keadaan haid atau menggunakan obat perpagina itu menyulitkan untuk hasil pemeriksaan nantinya seperti itu. Kalau dia melakukan hubungan seksual malamnya ya kemudian paginya biasanya terdapat ada lesi ya sehingga menyulitkan apakah ini ada kelainan atau adanya gesekan itu tadi ya, makanya tidak disarankan melakukan hubungan seksual pada saat pemeriksaan pada pap smear ya. Ditunda dulu. Nah, ditunda kayak Bu Alfian di sini ya. Kita masukkan spekulum dengan posisi miring ya. Posisi miring seperti ini ya. Kemudian baru kita putar 90 derajat. Ya. Dulu. Untuk spekulum ini biasanya disesuaikan dengan ukuran vagina setiap individu ya. Kalau vaginanya ini kecil maka ini harus kecil juga ya. Jadi masukkan seperti ini ya. Kemudian putar 90 derajat. Baru kita buka ya. Seperti ini. Kita cari yang mana cervixnya. Itu cervixnya kelihatan ya. Baru kita putar. Mana HP ya? Mana HP? Ya, setelah kita buka kelihatan mas pas cervixnya itu Arahnya ke bapak-bapak, Bang. ya kelihatan cervixnya. Nah, kalau sudah pernah menikah berarti tahu di mana letak cervix ya. Nah, jadi setelah kita buka cervixnya, kemudian kita ambil kapas lidi tadi. Ya, ini pemeriksaan IPA ya. Kita ambil kapas lidi. Itu tetap menggunakan handphone bersih juga. Ini ya sorry ya, saya harusnya mengganti dengan handphone steril ya, dan ini harus dalam keadaan sudah siap. Jangan ya ngomong Pak. Asisten. Nah, bisa kok. Semangat Ibu. Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu bagian cervix bagian dalam ya, kita bersihkan dengan kapas lidi ya, kita bersihkan ya. Kemudian kita buang ya, dari dalam keluar ya, melingkar. Kemudian kita buang. Kemudian kita ambil lagi kapas lidi yang baru ya. Kita ambil lagi kapas lidi yang baru, kemudian kapas lidi yang baru ini kita celupkan ke dalam asam asetat ya. Kita celupkan ke dalam asam asetat. Iya, tapi ini yang baru loh ya. Ini yang baru, bukan yang bekas. Yang baru. Kemudian kita putar, kita oleskan asam asetat ini ke dalam cervix pasien ini tadi. Ya. Kita oleskan ke dalam cervix secara menyeluruh. Kemudian kita buang. Kemudian kita amati selama 1 menit ya, ada perubahan tidak pada bagian cervixnya. Biasanya kalau ada kelainan dia akan berubah cervixnya menjadi warna putih kapas ya, berarti ada kelainan ya, putih. Tapi kalau dia tidak ada kelainan dia akan tetap warnanya warna pink ya cervixnya, berarti itu masih dalam keadaan normal. Tapi kalau sudah ada perubahan pada area cervixnya warna putih berarti ada kelainan. Ya, kalau sudah selesai baru kita lepas spekulum ya, kita buka kuncinya, kemudian kita tutup mulut bebeknya ya, jangan dalam keadaan terbuka ya. Pada saat kita kita tutup, kemudian kita putar seperti ini ya. Kemudian kita letakkan ke dalam kom yang kotor, kita lepas handscoon, kemudian informasikan hasil dari pemeriksaan yang kita temukan apakah ada kelainan atau tidak ya. Kalau misalnya tidak ada kelainan, kita informasi tidak ada kelainan. Kalau ada kelainan, maka untuk tindak lanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya.
Ini untuk pemeriksaan IPA. Untuk pemeriksaan pap smear silakan. Untuk IPA dulu ada yang mau ditanyakan? Selain lesi warna putih tadi, apalagi Bu tanda-tandanya? Putih Bu. Biasanya kayak sekitarnya putih kayak gitu kayak kapas gini warnanya. Selain itu, apalagi Bu tanda-tandanya? Yang ada Apalagi luka tidak tuh biasanya normal. di otak. Iya ada lesi, kemudian ada darah biasanya. Kalau untuk pemeriksaan IPA. Ya, tapi kalau misalnya pada saat dikasihkan asam asetat dia dalam keadaan normal, bersih aja ya, kayak serviks normal, pink warnanya ya, mulus gitu, berarti dalam keadaan normal. Makanya kita disarankan tidak melakukan hubungan seksual. Ya, oh ternyata pada saat kita oleskan ternyata kayak ada lesi-lesi, ya berarti dicurigai ada kelainan. Ini untuk pemeriksaan IPA. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk IPA tadi Bu yang diteliti kapasnya kah atau Serviknya Pak. yang Serviknya Pak, bukan kapasnya. Makanya amati serviknya selama 1 menit. Ya. Maksud saya, kalau misalnya di serviknya ada kelainan warnanya putih-putih, kapas Pak. Di serviknya tuh warnanya putih-putih gitu. Berarti itu ada kelainan. Kalau dia dalam keadaan normal, walaupun kita kasih asam asetat, serviknya itu dalam keadaan normal tidak ada masalah, dia tetap merah Pak. berapa lama tuh mengamati Bu? Selama 1 menit. Jangan kalawasan. Jangan kelawasan, boleh aja baik dia kelawas, asal jangan sampai 2 kali berkedip.